Kalau misalnya menjadi sosial media secara profesional, itu tuh rentetannya banyak banget dan itu sangat kompleks. Itu hanya 5-10 kata awal yang bisa. Kalau misalkan idealnya, misalkan orang mau bisnis, dia lebih baik dia main sendiri atau dia percayakan sosial media itu sama orang lain, Kak? Penasaran gimana sih nih voice over yang tadi formal, terusnya cheerful, terusnya yang sedih, yang nangis-nangis tuh, menarik tuh kayak nangis-nangis. Ini aku baca ke situ nggak apa dong berarti? Ya nggak apa-apa lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Sobat Nude dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kita hari ini di Nude Talks, kebetulan nih ya ada bintang tamu yang mungkin Sobat Nude semuanya telah menanti-nantikan, telah nunggu-nunggu. Nah, siapakah gerangan? Kita langsung perkenalkan saja siapa narasumber kita pada hari ini. Oke, siapa nih Kak namanya, Kak? Oke, halo Kak. Halo. Iya. Perkenalkan, nama aku Syahrima. Teman-teman sih biasanya manggil aku Rima. Oh, bukan Syahria itu lah. Bukan ya. Dan biasanya kalau Sesuatu misalnya ya. ada yang nanya ini, nama lengkapnya apa gitu. Nama lengkapnya siapa? Ya nama lengkap saya Syahrima. Oh, nggak ada lagi? Nggak ada. Oh, irit banget ya? Singkat bener ya? Itu kalau zaman saya dulu tuh kalau namanya namanya cuma satu kata doang itu cepet tuh ngerjain UN ya. Iya jelas dong itu. Cepet gitu langsung ke soal gitu ya. Nah, Oke. Nah, jadi kalau misalnya bahas tentang nama pendek, itu sebenarnya yang bikin akhirnya satu orang gampang kenal sama saya sampai hari ini. Oh gitu, Karena gara-gara satu nama aja. Tapi kalau zaman dulu kan ada nama bukan aliasnya ya? Apa ada? Enggak. Nama gaul, nama bekennya gitu? Oh nggak ada. Oh enggak ada. Nggak ada. Cuman Syahrima panggilannya Rima. Rima. Oke, berarti Sobat Nude di sini semuanya bisa manggil Kak Rima kali Iya, ya. betul. Oke. Kak Rima kesibukannya apa sih sekarang? Kalau sekarang kesibukannya full time ibu di rumah, Oh, ibu gitu. rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau ditanya sekarang ya, kalau misalnya ditanyanya beberapa bulan sebelumnya, itu mungkin akan jawabannya beda. Tapi kalau ditanya sekarang, Rima kesibukannya apa sih? Sekarang full time ada di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga. Berarti sebelumnya Sebelumnya saya pekerja kantoran. pekerja kantoran. Wah, ini menarik nih ya. Pekerja kantoran, kantornya di bidang apa? Terus ya kenapa tertarik di bidang itu? Ini yang bakal jadi pembahasan kita hari ini. Oke, yang paling terakhir dulu sebelum menjadi ibu rumah tangga, pekerja kantoran itu kantor apa dan di bidang apa sih lebih spesifiknya? Kantor terakhir itu di salah satu agensi di Jakarta Selatan. Itu kurang lebih dia bergerak di bidang komunikasi. Jadi dia juga lebih memprovide untuk beberapa klien, dan yang paling bisa ngena dan dikenal orang itu salah satunya adalah dia mengisi konten-konten yang ada di Commuter Line. Commuter Line itu berarti itu ya, KRL itu? Betul, KRL Commuter Line Jabodetabek. Jabodetabek. Berarti Kak Rima posisinya di perusahaan itu di bagian agensi itu sebagai Head of Social Media. Head of Social Media. Nah, Head of Social Media itu Inggris banget nih. Kita ngomongnya aja belibet ya. Berarti apa? Kepala sosmed lah ya. Iya, kalau misalnya singkatnya kepala sosmed yang menangani semua seluk-beluk online, mengonline di kantor itulah waktu itu. Oh gitu. Tapi yang berkaitan sama komuter lain itu? Enggak semuanya. Oh, enggak semuanya. Karena kalau untuk si komuter lain itu hanya dia beberapa lininya aja. Jadi memang base-nya kita adalah bukan untuk di komuter lain, karena kalau misalnya teman-teman tahu nggak cuman untuk komuter lain aja, karena lebih ke eksternal, ke klien-klien besar, pemerintahan, BUMN dan lain sebagainya. Oh gitu. Berarti yang kontrol itu semua gitu ya? Iya betul. Jadi Head of Social Media mengepalai seluruh sosial media yang ada rekanannya di lini-lininya itu. Betul. Gitu. Kalau saya sepengetahuan saya sosial media kan untuk update status gitu-gitu ya. Itu sama beda sih? Nah, Kalau itu dia. di profesional itu? Kalau misalnya banyak yang bilang kerjaan sosmed tuh cuman posting-posting aja ya, cuman upload-upload aja ya, cuman bikin konten video, foto, posting, kelar gitu. Tapi ternyata kalau misalnya Sobat New Day tahu lebih banyak, kalau misalnya menjadi sosial media secara profesional, itu tuh rentetannya banyak banget dan itu sangat kompleks. Karena kalau misalnya kita bahas tentang sosial media sekarang ini luas banget ya. Semua orang tahu informasi
tahu apapun yang lagi up to date pasti pertamanya lewat sosial media. Nah, kalau zaman dulu kita tahu informasi hanya lewat surat kabar, majalah, sekarang udah ada lewat dalam satu genggaman aja udah bisa tahu semua tentang informasi. Nah, balik lagi kalau misalnya sosial media secara profesional itu lebih ke pembahasan mendalamnya lagi. Gimana sih cara membuat sebuah konten di media sosial? Gimana sih cara membuat suatu citra atau branding baik di media sosial melalui media sosial? Nah, disitulah kita mulai tuh dari pembahasan, cari idenya dulu kayak gimana ya. Terus juga setelah itu kita bikin mulai turunannya, konten-konten seperti apa ya. Terus kalau untuk sosial media kita bisa nentuin hari apa dan jam apa ya yang oke untuk lebih bagusnya kita posting. Terus di luar dari itu banyak banget mulai dari maintain strateginya tuh gimana. Kita posting hari ini likes-nya bagus, terus besok likes-nya kecil. Ini kita harus apa gitu. Itu di situ yang harus dipahamin sama teman-teman ketika mau ngambil pekerjaan di bidang sosial media. Bahkan di luar itu sekarang kita harus bisa memperhatikan gimana sih suatu brand atau suatu orang secara profesional, secara individu dia bisa berkembang lewat sosial media. Kayak misalnya sekarang banyak banget artis-artis influencer yang tiba-tiba terkenal. Itu cuma lewat sosial media. Padahal zaman dulu tuh orang mau terkenal tuh susah banget, kita harus ikut casting, kita harus datang kemana. Tapi sekarang ketika kamu udah bisa operasiin sosial media sendiri gitu, kita membuat branding kita, itu nggak menutup kemungkinan kita bisa manage itu. Oh, berarti sosial media itu nggak sesederhana apa yang kita pikirin ya? Betul. Kan kalau saya nih punya sosial media, ya kalau saya lagi seneng ya saya posting sesuatu yang seneng. Kalau lagi galau ya kadang update status yang yang anak-anak senja gitu lah ya. Iya, sambil ngeliatin matahari terbenam. Nah, itu dia. Akhir bulan juga itu makin sedih rasanya. Ya Allah. Curhat ini ya. Iya, sabar-sabar, tenang. Iya. Berarti kata kuncinya tadi harus bisa nganalisis kali ya. Kurang lebih seperti itu. Analisis juga. Oh, sosial media juga kerja Karima nih termasuk analisis juga berarti. Betul. Tadi masalah likes, hari ini likes-nya banyak, begitu besok diposting likes-nya kenapa cuma sedikit, itu dianalisis juga ya. Betul, karena kalau misalnya kita bermain sosial media, kita harus anggap sosial media itu sebagai manusia juga. Karena ya kita tahulah sosial media itu benda mati gitu. Dia nggak nyata, dia fana. Cuman kita akan berkomunikasi lewat situ. Itu adalah medium kita untuk berkomunikasi. Gimana caranya kita menyapa orang yang kita nggak kenal jauh, tapi orang itu bisa engage sama kita gitu. Dan itulah yang akan membuat kita supaya kita harus cari tahu terus nih, riset terus nih, cek terus nih apa sih perkembangan yang lagi hype sekarang, apa sih yang lagi dibahas sama teman-teman sosmed tuh sekarang. Itulah yang akan kita coba bikin dalam bentuk sebuah konten yang nantinya akan bisa dinikmati sama orang-orang. Kalau tantangannya sendiri yang paling sering ditemuin, artinya yang ya secara apa namanya frekuensi itu ini mah nggak ini nih pasti apa sering banget dijumpain sebagai apa namanya head of social media, itu apa sih tantangannya? Tantangan terbesar adalah ketika kita membuat konten yang nggak sesuai sama niche orang-orang followers kita. Maksudnya adalah ketika orang memfollow kita pasti dia ada maksud dan menginginkan sesuatu. Tapi di situ tantangan terbesarnya gimana caranya kita selalu memberikan ide-ide yang fresh, yang bikin orang itu istilahnya tuh stay aja gitu sama kita. Sedikit cerita, sebenarnya beberapa tantangan terbesar waktu itu adalah gimana caranya kita buat nyatuin komunikasi antara followers satu dan followers lainnya. Karena kalau kita di sosial media pasti banyak banget haters dong. Maksudnya haters di sini kayak lebih ke nggak suka sama kontennya kurang oke nih gitu. Padahal banyak yang suka juga sama kontennya. Itulah tantangannya, gimana caranya kita mengatur strategi buat bisa lebih oke lah kita coba bikin nih seperti ini gitu dengan ide-ide kreatif yang baru. Seumur-umur menghandle sosial media yang segambreng-gambreng sebanyak itu ya. Soalnya sosial media banyak banget ya, ada Facebook, Instagram. Itu semuanya berarti dikelola. Hampir semua. Hampir Instagram, semua. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn juga sekarang udah masuk ke salah satu platform yang lagi banyak digunain sama orang-orang. Terus juga sekarang yang lagi naik banget TikTok.
Di luar dari itu kita masih banyak banget hal-hal channel lainnya yang masih kita handle, cuman base yang paling dibikin ditekunin terakhir itu Instagram sama TikTok. Oh, karena itu yang lebih ini ya, lebih apa ya, lebih familiar buat anak-anak zaman sekarang kali ya. Pernah mentok nggak? Pernah dong, masa enggak? Mentoknya kayak menarik betul nih mentok ini. Masa enggak mungkin namanya kerjaan K5 enggak gitu pernah. Ya. Itu gimana tuh? Pasti kalau ditanyain pernah mentok gak sih mikirin tentang sosmed, pasti pernah banget gitu. Karena aduh, tiap hari tuh 24 jam sosmed tuh berubah. Kita udah siapin konten untuk hari Minggu misalnya, tapi tiba-tiba di hari Minggu itu ada konten yang lebih harus untuk diposting, sedangkan materinya belum kita bikin gitu kan. Itu udah mentok banget sih. Hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang istilahnya tuh kayak cuman kayak gitu doang, itu bikin kita harus muter otak gimana caranya kita berpikir taktis untuk nge-switch, menukar dan membuat konten yang baru. Jadi kalau untuk dibilang mentok atau enggak, pasti mentok, tapi itu biasanya dan harusnya itu bisa disiasatin dengan kita sudah terbiasa berpikir taktis. Gitu. Tapi kalau masing-masing sosmed tuh punya karakter nggak sih? Kan kita tahu Instagram bagaimana, TikTok gimana, Facebook gimana. Itu kalau Karima sendiri menelaah masing-masing sosial media tadi, itu dia punya karakteristik tertentu nggak sih? Oke, ini sependapatan aku ya. Maksudnya ini adalah pendapat aku dan opini aku. Bahkan nantinya setiap orang pun ketika ditanya ini bisa jadi punya jawaban yang berbeda. Kalau misalnya menurut aku beberapa perbedaan atau karakteristik di beberapa platform, misalnya Instagram dan TikTok ini benar-benar adik kakak banget. Kita bisa bilang ini adik kakak karena hampir semuanya updateannya disesuaikan dan disamakan. Dulu jauh dari sebelum TikTok dan Instagram kita pernah main Snapchat. Itu filter-filter di Instagram, kalau misalnya kita ngeh lagi buat teman-teman yang pernah main Snapchat, sebenarnya awal mulanya bisa dibilang dari situ. Karena dulu sebelum Instagram hype banget itu cuma bisa posting foto aja, dan sekarang bisa kemana-mana. Perbedaannya atau karakteristiknya, yang sekarang Instagram ini algoritmanya cepat naik dan cepat berubah. Kita bisa lebih mengutamakan postingan di Instagram Story, karena orang-orang ya secara main sendiri deh, kita akan lebih cepat kalau buka story dibanding ngelihat feed yang memang harus di scroll. Tapi kalau kita bahas tentang feed sendiri, banyak banget jenis-jenisnya. Ada foto, ada misalnya juga Reels, sekarang ada IG Live, dan foto sendiri dibagi lagi menjadi 2, single image atau carousel, dan itu adalah beda-beda tuh peletakannya dan cara-caranya. Tapi kalau untuk bisa dilakukan, Instagram ketika untuk membuat video, kita main di 3 detik pertama untuk mengunci pikiran orang supaya dia stay di situ. Itu kita coba buat main boomnya atau hooknya, kita coba main di 3 detik pertama. Dan yang sekarang ketika orang-orang masih ngebahas tentang Instagram tuh harus punya caption panjang ya, Instagram tuh harus pakai hashtag banyak ya gitu. Itu tergantung dari kontennya sebenarnya. Terus kalau misalnya kita bahas tentang kayak kita tuh harus pakai hashtag yang oke supaya konten kita bisa dicari orang, itu nggak disalahkan. Tapi cobalah kita bikin sesuai mungkin, gimana orang pertama ngelihat visualnya dia udah oke, kita buatlah dengan captionnya yang oke. Kita bahas satu-satu lewat Instagram. Kalau misalnya Sobat New Days, Instagram itu ketika kita lihat di home atau di beranda ada visual, pasti ada caption bawah dong. Itu hanya 5-10 kata awal yang bisa bikin orang tertarik untuk buka caption selanjutnya. Itu yang harus diutamakan ketika membuat caption. 10 kebanyakan lah, bikin 5 kata untuk bisa menarik caption itu sendiri ketika semuanya mau dibaca. Lalu kalau misalnya mau bahas tentang hashtag, pakai yang relevan aja. Misalnya kita punya main hashtag, atau main hashtag tuh lebih ke hashtag utama yang selalu ada gitu, 1 atau 2 lah itu oke. Selebihnya pakai relevan aja. Misalnya kita posting tentang kegiatan sekolah, salah satunya mungkin proses belajar KBM. Ya udah kita pakai hashtag belajar di sekolah, misalnya belajar atau sekolah atau gimana. Nah, kenapa tadi sempat balik lagi kita bahas tentang kenapa kok dibilang TikTok sama Instagram tuh sama gitu.
Sekarang yang membuat penyamaannya adalah ketika output yang dibuat itu orang-orang bisa mirroring postingnya. Sekarang orang bikin postingan video untuk di TikTok, bisa juga di Instagram. Tapi kalau untuk TikTok, kita coba main gak usah terlalu panjang. Itu kenapa banyak TikTok yang bagus itu kayak cuma 15 detik, terus paling banyak 1 menit, walaupun sekarang udah sampai 3 menit sebenarnya. Tapi coba kita buat itu lebih entertain deh, lebih bisa menghibur, karena orang-orang sekarang main sosmed ketika selain mau nyari informasi, dia juga mau cari hiburan kan. Itu yang bisa dibuat di situ. Beda lagi ketika kita bahas Facebook, orang-orang akan spend waktu lebih banyak ketika kita membuka Facebook. Itu kenapa? Karena ada salah satu penelitian yang bilang kalau orang-orang yang buka Facebook itu dia lebih cenderung membaca caption lebih banyak. Itu salah satu treatment yang akan bisa digunakan kalau buat postingan di Facebook, bikin aja postingan-postingan atau caption yang lebih panjang. Karena sekarang orang-orang bisa tahu informasi itu lebih banyak di situ. Terus kalau misalnya kita mau bikin postingan di Twitter, itu udah pasti orang-orang kalau buka Twitter pasti lebih banyaknya itu ya udah Twitter itu teks aja gitu. Walaupun sebenarnya sekarang udah bisa polling, udah bisa masukin gambar, video dan lain sebagainya, itu udah dari lama kan. Tapi kita coba manfaatkan Twitter adalah sebagai platform untuk kita menulis lah, kita coba untuk main buat lebih ke kata-kata gitu. Jadi salah satunya juga kalau kita loncat lagi ke platform lain, misalnya ke YouTube, dari Instagram, Facebook, Twitter, bahkan ke TikTok, kita bisa nge-link lainnya, nantinya kita bisa direct itu ke Facebook, ke YouTube. Karena nantinya misalnya konten kayak gini nih, ini konten bagus banget kan, terus kita mau publikasiin ke beberapa sosial media, kita mau promosiin, nantinya itu bisa masukin insert link di situ. Itu yang akan bisa digunakan, karena sebenarnya kalau orang sekarang banyak yang bilang udahlah maininnya TikTok aja, udahlah maininnya Facebook aja, Instagram aja, tapi dia lupa tuh kalau sebenarnya setiap platform masih punya fungsi dan manfaatnya masing-masing. Oh gitu. Jadi tadi itu ya, masing-masing platform dia punya apanya ya, punya fungsi, punya manfaatnya masing-masing ya. Misalkan tepat nggak sih Kak? Misalkan ada orang gini, orang mau berbisnis, dia lebih cenderung aktif di katakanlah di salah satu platformnya dibanding yang lain. Kalau kayak gitu tuh, kalau menurut Karima sendiri ideal nggak sih? Atau ya kalau kamu bisnis ya semua lini sama seperti tadi jelasannya, cuman titik beratnya nanti kalau mau main captionnya ya mainnya di Facebook biar orang baca. Tapi tepat nggak sih kalau misalnya kita mau berbisnis semuanya dimainin juga? Atau sebenarnya nggak begitu signifikan, lebih baik kalau mau mainin yang A sama yang B aja kayak gitu? Oke. Itu tergantung audiensnya siapa, targetnya siapa. Kalau misalnya targetnya mau anak muda yang sering bukanya Facebook sama TikTok, ya udah kita coba fokusin di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk awal bisnis banget kita cobain semua sosial media. Karena ketika kita tidak melakukan itu, kita nggak tahu platform mana yang lebih oke gitu. Misal kita bisa evaluasi juga ketika dari sekian banyak platform yang udah kita gunain, ternyata bisnis kita up atau naik di salah satu platform yang itu aja atau beberapa. Ya udah itulah yang akan kita fokuskan. Nantinya platform yang lainnya gimana Kak? Ya itu bisa menyesuaikan, tetap aja diposting. Tapi yang kita monetize atau istilahnya yang kita jagain gitu, salah satu atau beberapa platform yang memang itu udah core-nya kita, itu udah mainannya kita di situ, orang-orang berbisnis suka sama platform kita yang itu, kita terusin yang itu. Oke. Terus kalau misalkan idealnya, misalkan orang mau bisnis, dia lebih baik dia main sendiri atau dia percayakan sosial media itu sama orang lain Kak? Plus minusnya deh, plus minusnya nih. Oke. Orang pasti pengennya bikin sendiri, tapi mereka ada keterbatasan waktu, keterbatasan ide kreatif, keterbatasan hal-hal lainnya yang akan membuat dia mencoba untuk meminta bantuan atau membuka kerjasama dengan pihak lain. Itulah yang bikin sekarang banyak lapangan pekerjaan model-model kayak agensi, social media management gitu. Itu pekerjaan itu akan menyusur orang yang emang nggak ada waktu banyak untuk berpikiran seperti itu. Tapi idealnya adalah kalau misalnya kita mau mencoba hal baru, kita coba sendiri nggak apa-apa.
itu tidak disalahkan karena setiap apapun yang kita lakukan pasti kita akan tahu baik buruknya gimana kan. Tapi ketika memang dirasa kayaknya kurang deh, kayaknya butuh bantuan orang yang expert deh, atau kita butuh orang-orang yang memang udah biasa nanganin ini deh, itulah waktunya dimana kita coba untuk hire si para ahli tersebut, dalam tanda kutip adalah orang yang memahami itu lebih banyak. Jadi ya awalnya ya nggak ada salahnya juga gitu ya. Pun kalau mau dipegang sendiri juga nggak salah juga ya, asalkan dia bisa komitmen. Sedikit gitu ya. sedikit cerita di sini. Aku punya salah satu platform yang memang aku bangun berdua sama suamiku dari tahun 2016-an. Itu awalnya kita bikin sendiri. Kita bangun sendiri, posting sendiri, bikin konten sendiri, bahkan cari klien sendiri. Jadi ini salah satu media publikasi sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman lebih ada event ini untuk buat media partner ya. Itu awal mula kita percaya banget sama diri kita sendiri, kayak kita bisa deh. Kayak kita bisa nih ngebangun ini berdua aja gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kita nggak punya waktu gitu. Sampai akhirnya kita malah nge-hire orang-orang lain untuk bisa membantu kita. Kita carilah sosmed admin, kita carilah lebih ke orang-orang yang bisa sigap untuk ngebalasin email. Nah, itulah titik balik di mana akhirnya orang-orang yang tadi kakak tanya dia bikin sendiri sampai akhirnya minta tolong orang lain, itu ketika ada situasionalnya seperti apa. Gitu ya. Jadi ya tergantung situasinya seperti apa. Kalau dia masih bisa handle ya bisa handle, tapi kalau memang udah kewalahan daripada mengorbankan satu dan yang lainnya, ya kenapa enggak gitu nge-hire orang yang memang lebih advance gitu ya. Ini saya dengar bisik-bisik dari langit nih. Wah, bisikan dari langit. Apa ini? Ada apa ini? Bisikan dari langit. Tadi ngomongin komuter lain ya. Apa sih bacanya gimana sih? Komuter lain. Komuter lain. KRL. Oh, KRL ya, kereta listrik lah ya, KRL. Soalnya tadi saya dengar bisikan dari langit, katanya. Bisikan dari langit. Serem ya. Agak horor memang ruang podcast ini. Katanya Karima punya kedekatan sendiri di KRL itu. Iya, kedekatan apakah yang dimaksud? Gitu. Oke, balik lagi ke tempat terakhir aku bekerja. Aku dipercayain untuk isi voice over di sana. Voice over itu apa tuh? Voice over tuh suara kita yang direkam dan menjadi pembawa suara itu di salah satu atau beberapa konten yang ada di komuter lain. Nah, kalau misalnya tadi kakak tanya faktor kedekatannya tuh apa sih? Ada kedekatan apa sih sama komuter lain gitu? Selain aku memang commuters tuh orang-orang yang menggunakan kereta ya. Oh gitu. Selain aku memang commuters beberapa kali lah, aku kalau misalnya kemana-mana pasti pakai moda transportasi kereta. Di situ aku isi voice over yang ada di dalam kereta. Jadi salah satu kantorku yang tadi aku ceritain, dia itu membuat konten untuk dipublikasikan di dalam di dalam TV yang ada di kereta. Singkatnya kita bilang TV kereta lah ya. Kalau teman-teman sering naik kereta pasti tahu kalau misalnya di dalam TV, di dalam kereta itu ada TV yang memang itu lebih ke advertising. Inti utamanya adalah itu orang-orang brand, klien dan lain sebagainya, itu dia bisa mengiklan di sana. Nah, di luar dari itu, kantorku yang dulu itu membuat konten untuk ditampilkan di sana. Gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman, banyak orang-orang yang memang entah itu dengar suaraku atau entah juga ngelihat aku secara di dalam TV itu gitu, karena memang aku selain mengisi suara di beberapa konten juga menjadi talent di sana. Oh, berarti saya lagi podcastan sama artis ya? Yang nggak gitu sih, belum artis juga. Ampun. Tapi pernah ngerasa apa ya? Malu, tensin atau gimana kalau ngelihat itu saya tuh gitu. Pak itu live gak sih? Enggak ya? Enggak, itu enggak live. Oh, enggak live ya? Itu pastinya kalau misalnya secara produksinya paling banter adalah 1 hari atau malamnya sebelum itu ditayangin. Oh gitu. Pernah ngerasa gimana gitu pas begitu lagi naik KRL nih Karima nih, terus ya denger suara, enggak suara doang, rasanya di situ. Saya pernah nggak ngelihat commuters yang lain tuh, ya para pengguna KRL langsung TV Karima gitu. Pernah nggak tuh? Ini ada cerita lucu sih. Dan fun fact-nya adalah ketika aku voice over atau ketika aku jadi talent, aku nggak akan pernah mau dengerin lagi suara aku.
gitu. Itu fun fact ketika memang aku habis voice over nih, habis ngerekam suara, aku nggak mau dengerin dulu, aku biar orang lain dulu yang atau enggak audiomannya atau orang yang lebih expertnya itu ngerapihin dulu, terus misalnya diminta aku buat dengerin, aku baru mau dengerin. Kenapa? Nggak mau aja denger suara sendiri gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang kok suaranya berbeda, kok suaranya beda ya gitu, itu yang bikin aku kayak aduh kenapa sih suaranya ini kenapa gitu. Itu buat suara. Kalau buat di kereta, cerita lucunya adalah waktu itu aku naik kereta sendirian, zamannya pakai masker dong, udah pakai masker nih, terus tayang tuh, terus ada ibu-ibu satu mah, terus dia bilang ke anaknya, itu ada di dalam kereta, gimana ya, terus aku nunduk aja, terus nunduk, terus ada PKD tuh yang jagai petugas yang di dalam kereta kan. Waktu itu kan nggak boleh, kalau di kereta kan sekarang nggak boleh ngomong. Bener. Terus ditegur kan, tuh maaf, kayak ngasih kode nggak boleh ngomong gitu. PKD-nya ke samping aku, gitu. PKD-nya juga tahu berarti kalau iya. gitu. Terus sempat itu yang pertama, terus yang kedua, aku pernah jalan sama temen aku talent juga yang di yang dalam komuter lain itu, dalam PID itu kan. Nah, yang lucunya ini temenkunya, bukan akunya. Jadi pas kita pernah survei untuk bikin konten di stasiun, temenku turun kan berdua. Dia dipanggil dong sama PKD. PKD-nya tuh lagi jagain jagain rantai yang buat arah jalan. Mas minta foto dong. Gitu. Terus aku langsung minggir aja. itu lucu sih menurut aku, karena kalau misalnya kayak tadi kakak bilang berarti ini artis ya gitu, karena kalau kita yang kerjain itu kita nggak ngerasa itu kita sebagai orang yang oh ini artis ya gitu, enggak. Malah kayak aduh kenapa ya gitu. Tapi setelah itu ya ngerasa jadi artis gitu ya, paling nggak artis KRL lah ya. Iya sih. Nah satu lagi nih, waktu itu di warung kan, ibu saya lagi belanja. Ibu, anaknya itu yang ngisi kereta ya? Iya. Terus ibu saya kan malah bilang, iya itu makanya ada di kereta, tiap hari ada di kereta. Aduh, saya bilang, makanya lucu sih sebenarnya. Bahkan sebenarnya kalau untuk secara profesional sebagai talent atau pengisi suara di kereta, itu bukan job awal ketika masuk di kantor sebelumnya. Oh gitu. Karena kan sebagai sosial media dong. Tapi di sana dipercayain untuk kayak perbantuan, kita butuh ini nih, kita butuh talent ini nih gitu. Sekali aku dicoba jadi talent, oke. Yang nonton banyak, ya udahlah dicoba lagi. Ya udah jadi keterusan. Gitu deh. Kurang lebih ceritanya. KRL gitu tadi sih, balik lagi sih bayangin gitu ya. Mungkin saya juga bakal jadi yang ibu itu kali. Itu kayaknya saya tuh. Tapi sampai sekarang kalau naik KRL masih sering dijumpai, enggak? Masih, tapi kayaknya sih karena saya udah nggak di sana, kemungkinan udah stop tuh produksi yang masih ada muka akunya. Tapi karena itu masih running, masih terus, kadang juga jadi lebih keriran. Jadi mungkin beberapa kali sampai kapan juga masih ada terus. Karena temen aku yang resign udah kayak 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, mukanya masih ada sih. Masih ada. Masih awet jadi abadi deh. Itu apa sih kalau voice over ya, setahu kita kan mungkin tadi pengisi suara ya. Sebenarnya pekerjaan utamanya cuman dia ngebaca teks doang, atau dia mesti ada persiapan khusus, atau bagaimana sih Kak? Oke. Voice over itu lebih ke pembahasan voice over talent. Jadi sesuai dengan kebutuhan si kliennya ingin menjadikan seseorang itu suaranya seperti apa. Kayak misalnya ada beberapa waktu itu kerjaan yang mengharuskan suaraku lebih untuk ke formal. Tapi juga ada beberapa pekerjaan yang memang suaranya itu lebih cheerful. Bahkan aku pernah bikin suara yang benar-benar harus nangis ya gitu. Suara nangis ya. Karena kan kalau kita dengerin dari suara doang nggak ada visualnya bingung dong. Dan itu benar-benar aku sampai nangis. Karena nge-treatnya itu, treatment supaya kita dapat feel-nya itu agak susah. Jadi nggak sekedar buat baca, kayak misalnya ada teks. Hari ini hari Senin gitu. Hari Senin kita mau sekolah. Baca cuman gitu kan. Tapi ada beberapa yang bisa diganti, bisa dimainin nadanya. Oke. Hari ini hari Senin. Hari ini hari Senin. Hari ini hari Senin. Gitu. Oh gitu. Padahal katanya ya kalimatnya sampai hari ini hari Senin gitu ya. Cuman
Tadi bisa itu ya, bisa apa tadi lebih gimana gitu ya. Jadi sebenarnya ini salah satu profesi yang menarik dan unik sih menurut aku, karena sampai akhirnya aku jadi voice over talent tuh nggak kebayang sebelumnya, karena memang cuma diminta untuk coba deh isi nih gitu, karena orang yang biasa ngisi udah nggak ada gitu kan, kita butuh ada suara lain gitu. Dan aku pun waktu awal aku nggak bisa, suaranya cempreng banget. Rima suaranya buletin gitu, suara bulet tuh gimana gitu kan, suara bulet tuh apa. Jadi ada tekniknya, kayak ngomongnya dari perut lah, ngomongnya dari tenggorokan dalam, apalah aku juga masih kurang paham. Tapi nantinya ketika outputnya keluar, suara itu akan berbeda-beda. Dan salah satu pengalaman yang sampai sekarang aku susah di salah satu di kantorku sebelumnya, aku ngebacain voice over untuk konten Korea. Itu susah banget, itu harus gitu, aku paling nggak bisa. Tapi yang lucunya si orang yang nge-record suara itu yakin suara aku tuh masuk sama konten ini, tapi akunya ngerasa nggak sanggup karena kayak nggak bisa deh, karena aku secara pribadi aku lebih prefer ketika diminta suara untuk secara formal. Oke. Kalau disuruh suara cheerful, aduh capek banget gitu. Itu sih aduh makanya. Tapi kalau gitu-gitu tuh les nggak sih? Enggak, kan ada les vokal gitu, enggak les vokal. Mungkin orang-orang lain ada yang secara khusus belajar, secara khusus juga cari tahu sendiri. Kalau aku nggak tahu kenapa itu secara otodidak aja. Waktu itu sih awal mulanya, ini jadi cerita nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Awal mulanya sampai sempet kayak gini tuh, dulu waktu zaman-zaman masih sekolah tuh suka diminta isi, coba nih isi narasi nih, ngomong narasi ini nih gitu. Terus juga pernah kayak drama waktu itu, coba nih bacain naskah ini gitu. Itulah cikal bakal dimana akhirnya, oh ternyata tuh nulis sama membaca tuh ada sinkronnya banget. Nah, sampai secara profesionalnya diminta pertama kali sebenarnya bukan di kantor agensiku itu, tapi di kantor waktu itu yang aku masih di salah satu TV swasta. Waktu itu aku ngisi juga untuk dubbing suara orang yang biasanya ngisi, dia nggak masuk hari itu sakit. Jadi secara khusus aku nggak ada belajar sama sekali, nggak ada persiapan apa-apa, secara otodidak aja gitu, bisa deh sampai sekarang. Oh gitu tuh, otodidak juga bisa ya? Dari ngamatin orang-orang juga enggak? Betul. Dari ngamatin gitu ya? Dari ngamatin orang dan gimana caranya kita dievaluasi sama orang lain. Kayaknya suaranya nggak oke deh, kayak gini deh, kayaknya suaranya kecemprengan nih Rem gitu. Oh gimana dong, intonasinya gimana dong gitu. Aku dulu nggak bisa baca intonasi. Titik koma aja aku nggak tahu kalau misalnya koma tuh harus berhenti sekian detik. Titik gitu. Tuh harus sekian detik. Oh oke, iya. Dulu mah hajar terus berarti. Iya, ngomong aja. Sampai ya udah akhirnya ternyata berbicara pun ada aturannya. Itulah yang akan sebenarnya semua orang bisa ngomong, pasti semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa berbicara dengan nada yang diinginkan orang lain. Itu yang susah. Tapi ya gitu ya, kalau suara tadi itu ya tergantung apa namanya pesanannya, ordernya mau kemana. Misalkan dia mau ngiklanin sesuatu yang formal gitu, berarti suaranya harus formal. Itu bisa seinstan itu ya merubah suara. Misalkan gini, Karima ada janji nih untuk voice over jam segini untuk katakanlah iklan yang suaranya formal. Terus ya nanti selang berapa lama yang cheerful itu langsung bisa. Oh bisa. Maksud aku waktu itu aku VO di waktu yang sama dengan skrip yang berbeda. Satu skrip formal, skrip cheerful, terus sedih sama takut. Oke, contoh sekalian, contoh dulu kita pengen ini biar kita punya bayangannya. Oh ini ya. Spesial request Kak. Nah, enggak barangkali ini bukan barangkali, itu pasti deh Sobat Today penasaran gimana sih nih voice over yang tadi formal, terusnya apa namanya cheerful, terusnya yang sedih, yang nangis tuh, menarik tuh kayak nangis. Oke, gimana nih Kak? Contohnya Kak? Nih coba nih, ceritanya treatmentnya sedih. Kan? Gue yang denger sedih. Ceritanya treatmentnya sedih. Gimana coba? Ini aku baca ke situ nggak apa dong berarti? Ya nggak apa-apa lah. Nih ya, ada satu contoh skrip
yang aku coba untuk kita baca narasinya. Patah. Hai, iya kamu yang lagi sedih, ngelamun, ngerenung, merefleksi. Apa kabar? Udah mulai berani belum buat ngebuka halaman baru? Dia udah mulai ngebuka hatinya tuh. Masa kamu masih terjebak sama lembaran dan penyesalan yang lama? Mau sampai kapan patah dan jatuh? Kamu tahu kan, pelangi selalu muncul sesuai badai. Seusai. Kamu tahu kan, pelangi selalu muncul seusai badai. Dan kamu adalah langit yang akan dihiasi warna-warni pelangi, penuh warna, rasa, dan karsa. Iya. Oke, bagus banget. Wah, ini Waduh, itu acak-acakan banget tuh bacanya. Ini keren, asli Itu keren. acak-acakan banget bacanya. Itu temanya apa sih? Kita sedih kayak gitu tuh. Itu menurut aku kalau tadi intonasinya aku kayak gitu bukan sedih banget sih, Oh, itu nggak sedih lebih banget. ke memotivasi orang. Oh gitu. Iya, karena di situ ngejelasin kayak, kamu yang lagi sedih gitu, itu malah lebih ngebilangin, Oh gitu. udah Iya, jangan iya, sedih iya, iya. gitu. Oh berarti itu bisa diambil dari teksnya juga ya? Betul. Oh ini teksnya walaupun nuansa-nuansanya sedih, tapi sini saya nggak boleh sedih karena harus motivasi orang yang sedang patah tadi gitu ya. Mau coba satu lagi gak? Ini Boleh. yang lebih seneng ya? Iya Cara senengnya. boleh. Coba ya, kita coba dari teks yang tadi. Hai, iya kamu yang lagi sedih, ngelamun, ngerenung, merefleksi. Apa kabar? Udah mulai berani belum buat ngebuka halaman baru? Dia udah mulai ngebuka hatinya tuh. Masa kamu masih terjebak sama lembaran dan penyesalan yang sama? Mau sampai kapan patah dan jatuh? Kamu tahu kan, pelangi selalu muncul seusai badai. Dan kamu adalah langit yang akan dihiasi warna-warni pelangi, penuh warna, rasa, dan karsa. Iya itu. Ini kayak kita lagi aku sih yes. Iya. Aku sih yes. Tuh, akan ada perubahan Oh di gitu situ. ya. Oh. Kita speechless asli. Oke. Enggak, padahal enggak. Ini apa ya? Kalau saya baca tuh nggak bisa kayak begitu gitu loh. Itu gimana sih? Harus tadi kan Karima baca dulu, terus ya apa sih yang bisa beda itu apa hasilnya? Dirasa. Oh dirasain ya? Dirasain. Oh. Gitu. Mau formal, mau formal. Oh, boleh. Mau formal. Perasaan tadi satu aja ya. Oh, iya. Lagi diborong sepertinya Mister Bejo. boleh. Formal. Formal tapi agak susah, coba ya. Hai, iya kamu yang lagi sedih, ngelamun, ngerenung, merefleksi. Apa kabar? Udah mulai berani belum buat ngebuka halaman baru? Dia udah mulai ngebuka hatinya tuh. Masa kamu masih terjebak sama lembaran dan penyesalan yang sama? Mau sampai kapan patah dan jatuh? Kamu tahu kan, pelangi selalu muncul seusai badai. Dan kamu adalah langit yang akan dihiasi warna-warni pelangi, penuh warna, rasa, dan karsa. Asik. Iya gua apa ya? Udah cukup, udah tutup. Saya dengerin ini aja. Kalau nggak baca teksnya ya itu bisa di banyak suasana ya. Iya. Maksudnya kalau tadi dengerin yang kedua itu lebih gimana gitu, yang pertama lebih gimana itu dirasain ya. Jadi ke bawah nih. Iya, saya capek gitu. Iya. Iya. Dirasain. Enggak, berarti sekarang kalau ngobrol pakai itu ya, pakai voice over ya? Ya susah dong. Ya susah dong. Ya susah. Jadi astagfirullah. Tapi kan suka kelepasan gak sih kalau lagi enggak gini, Karima misalkan lagi baca sosmed nih ya, atau lagi baca berita lah ya, berita digital apa di apa handphone gitu. Pernah nggak misalkan bersuara itu kayak begitu? Kalau baca berita ya? Iya. Heeh. Secara otomatis begitu tuh, nggak Enggak sadar. secara otomatis sih, jadi kadang-kadang aja gitu tiba-tiba gini nih, lah kenapa Rim gitu. Pernah sih itu, tapi nggak selalu. Oh nggak selalu. Enggak, soalnya apa ya, kalau orang gitu kan baca teksnya bisa langsung kayak begitu ya.
Ya tapi kalau misalnya voice over talent yang lebih profesional dari aku, itu tuh bener-bener bikin kita sampai bengong sih. Aku kayak, kok dia bisa ya kayak gitu ya? Bener-bener dia tuh voice overnya ngerekam suara yang keluar dari mulutnya itu bener-bener mirip banget kayak misalnya dubbing salah satu kartun deh, itu hebat banget sih menurut aku. Dia bisa kayak ngeluarin suara yang memang beda gitu. Oh, ini baru mau ditanya ini. Berarti kalau yang kita nonton di film kartun itu yang ada suaranya itu berarti dia dubber atau voice over atau bedanya gimana? Dia dubber. Oh, dia dubber. Kalau voice over talent sebenarnya nggak jauh beda. Tapi kalau dubber itu benar-benar ada karakternya. Oh, kalau Karima dubber apa? Aku belum pernah ngedubber sih. Pernah sekali waktu itu mock up salah satu klien itu ngebikin aku jadi anak kecil. Oh, itu gitu. benar-benar itu susah menurut aku susah Maksudnya karena kartunya anak kecil gitu? iya. Jadi kalau menurutku secara pribadi aku paling susah ngebawain suara anak kecil. Tapi juga udah pernah punya pengalaman itu ya dubber itu ya anak kecil itu. Pernah sih. Apa susahnya di mana? Susahnya di mana? Itu suara anak kecil tuh susah. Buat aku susah kayak sakit gitu. Ngomongnya kan karena gitu. Dulu aku pernah ditawarin casting untuk iklan salah satu makanan ringan anak kecil. Itu susah banget karena di dalam situ ada dia harus jadi kakak cowok dan adik cewek sama ibu-ibu, dan itu harus satu suara semuanya. Nah, Kayak gimana misalnya, itu? iya itu jadi ada skripnya, di situ ada keterangannya dari misalnya paragraf 1 itu untuk suara ibu, paragraf kedua kakak tapi kakak laki-laki, terus paragraf ketiganya itu anak kecil adiknya perempuan, dan itu castingnya coba semua suara itu bisa apa enggak gitu. Satu orang tuh yang Iya bacain? satu orang. Nah terus gimana itu kan suaranya? Ya suara ibu-ibu, ya suara yang lebih mengayomi. Berarti suara ibu-ibu tuh lebih ke suara mengayomi, suara kakak laki-laki hampir sama kayak suara adiknya karena masih kecil, tapi suara dibedainnya lebih ke cemprengnya. Tapi Karima sendiri kalau ngelihat orang nih dengar suara orang bisa ini nggak sih, bisa nerka nggak sih? Oh dia suaranya potensi bisa jadi bagus kalau jadi apa voice over gitu, bisa nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Belum sampai ke situ. Tapi aku ada 2 orang yang aku bilang ke salah satu temanku waktu di kantor lama, cobain deh dia voice over, kayaknya suaranya bagus gitu. Nggak, Rim ngomongnya jelek gitu. Dibilangnya kayak gitulah kurang lebih. Tapi pas voice over bagus. Oh, gitu. Karena suara itu sebenarnya kan hadiah ya. Kalau misalnya suara bisa kayak gitu tuh menurut aku itu hadiah. Dan ada suara yang memang komersil banget. Kayak ada temanku tuh dia komersil banget cowok. Jadi kayak benar-benar iklan di TV. Bahkan ngomong biasa pun dia kayak suara iklan. Aha gitu kayak gitu. Suaranya bagus gitu. Suaranya bagus. Aha aja udah kelihatan bagusnya. Tapi ini nggak sih, pernah nggak sih punya pengalaman, punya teman, punya kerabat gitu ya, yang kalau dalam keseharian dia apa ya lekat banget sama logat tertentu, misalnya logat kedaerahan tertentu iya. gitu. Tapi itu benar-benar nggak kelihatan tuh begitu dia udah nge-voice overin gitu. Sebenarnya bukan ke teman-teman ya, ini bahkan ke diriku sendiri. Kalau orang-orang sering banyak yang ngira aku tuh orang Betawi. Karena secara ngobrol biasa aku tuh istilahnya nyablak banget, tapi ternyata aku bukan orang Betawi, aku orang Sumatera. Dan ketika dicoba untuk voice over, untuk VO, itu beda banget gitu. Dan punya satu teman dia orangnya suaranya medok Jawa, tapi pas VO itu bagus, cowok itu bagus suaranya. Bagus ya. Tapi pernah nggak nge-VO-in dialek ya apa namanya teks yang butuh apa namanya apa dialek gitu? Pernah. Waktu itu aku pernah logat Batak sama logatnya Palembang. Itu susah banget. Ini nggak mintain kok. Enggak, ini nggak minta karena aku susah juga. Jadi itu susah juga. Jadi itu memang pakai teks bahasa daerahnya sana. Itu salah satu itu buat project bikin 3D waktu itu, jadi semua masuk, semua budaya masuk, itu aku kebagiannya Batak sama Palembang kalau nggak salah deh. Iya. Kalau gitu tuh mau nggak mau berarti harus bisa. Harus bisa. Nggak bisa request gitu? Nggak bisa. Itu harus bisa. Karena memang menurutku pribadi ketika orang lain minta itu berarti mereka percaya sama kita. Gitu, dan kita harus bisa jaga kepercayaan mereka, kita harus bisa kasih yang totalitas dulu. Misal nanti hasilnya nggak sesuai, itu kan terserah mereka mau pakai apa enggak gitu.
Susahnya di mana sih Kak? Susah loh untuk memeragakan sesuatu yang bukan diri kita sendiri, itu susah. Makanya aku sangat tepuk tangan banget sama orang-orang yang emang udah nekunin si profesi ini sebagai profesi utamanya dia, karena memang ini tuh susah gitu. Bahkan kayak yang susahnya adalah ketika mood kita lagi nggak bagus, kita diminta untuk sebahagia itu susah. Bahkan kalau mood kita lagi happy terus kita diminta buat marah-marah atau buat nangis, itu susah. Jadi pernah waktu itu ini juga akhirnya jadi salah satu konten terakhir aku di kantor sebelumnya yang cukup bagus, cukup banyak dilihat orang. Waktu itu aku memeragakannya sama visualnya, jadi aku acting juga. Di situ diminta untuk nangis, yang tadi aku bilang. Itu nangis yang sampai aku keluar air mata banget. Terus pas udah selesai si videonya, diminta untuk voice over pula. Ini kayaknya dubbing deh, Rim, suara lu gak kedengeran, suara kamu gak kedengeran gitu. Ya udah, itu susah banget sih. Berarti emang harus ini ya, moodnya harus bener-bener dikontrol betul ya. Kalau moodnya lagi nggak enak terus ya harus nge-voice overin sesuatu yang ceria. Agak sulit tapi harus dilakukan. Dan pengalaman yang menurut aku berkesan adalah waktu aku hamil. Orang hamil itu kan ngap ya, ngomongnya susah. Aku harus voice over tuh waktu itu dalam sehari aku 6. Itu banyak banget dan itu teksnya banyak, dan paling banyak waktu itu 3 halaman. Jadi itu buat isi YouTube waktu itu. Untuk isi YouTube. Dan itu susah banget sampai aku akhirnya nyerah. Aduh, minta tolong deh, ini gue nggak bisa hari ini karena udah banget. Kebanyakan ya. Juga posisi lagi hamil pada saat itu ya. Iya, pada saat itu lagi isi, makanya aduh agak susah deh itu. Oke. Kak Rima, ini pertanyaan pamungkas. Ya, ada pesan-pesan, ada yang mau disampaikan gak nih untuk Sobat Nude semuanya yang berkaitan, boleh tentang sosial media, dicolek dikit tentang dia bisa ngelola suaranya gitu ya, supaya nggak bisa jadi kurang lebih seperti Kak Rima deh. Oke. Gitu. Boleh. Nah, Sobat New Day, sebenarnya semuanya itu kalau kita bahas tentang profesi, kita akan bisa menjadi semua profesi ketika kita mau dan kita mau belajar gitu. Mau dan mau belajar itu beda ya. Mau itu kan ada kemauan doang, tapi kalau misalnya mau belajar itu benar-benar oke deh, mau ditekunin gitu. Nah, menjadi seorang yang memang belum kebayang dalam pikiran kita, itu harus dipupuk dari sekarang. Kayak misalnya Sobat New Day sekarang masih belum tahu atau masih berangan-angan mau menjadi seseorang seperti apa, itu harus coba ditekunin dari sekarang. Karena aku pun nggak ada pikiran sama sekali sampai detik ini aku akan menjadi Rima yang seperti sekarang. Aku nggak ada pikiran, oh ternyata sosial media itu seajaib ini bisa menjadi ladang usaha aku atau ladang nafkah aku untuk keluarga. Bahkan aku nggak ada pikiran ketika aku bisa menghasilkan dari suara aku gitu. Jadi itulah yang akan kita coba untuk, ayo dong kita belajar bareng-bareng dari sekarang. Kita coba aja fokusin dulu. Yang pertama adalah cari tahu dulu kesenangan kamu tuh apa. Paling suka apa? Kayak misalnya aku tuh suka banget nulis. Aku suka nulis, dan kalau nulis itu udah pasti baca. Dan ternyata sosial media dan voice over yang bikin aku sampai sekarang itu masih ada hubungannya sama menulis dan membaca. Gimana cara aku menulis buat strateginya, gimana cara aku menulis untuk kata-kata voice overnya. Itu ternyata apa yang kita pupuk dari beberapa tahun lalu, dari kecil bahkan, itu bisa kita petik ketika kita nggak tahu kapan gitu. Dan itu serunya sih kalau misalnya ternyata apa yang kita mau, apa yang kita cita-citain tuh dalam suatu hari nanti kita bisa jadi seperti itu. Besok jadi motivator ya. Wow. Oke, Sobat Nude dimanapun kalian berada, ya sekian diskusi kita atau ngobrol-ngobrol kita sama Kak Rima pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nih Kak Rima bisa datang lagi nih ya, biar kita bisa sharing-sharing lagi dengan tema pembahasan yang berbeda gitu ya, karena Kak Rima nih banyak banget nih potensinya. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sajikan pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.